Partai klasik Persija versus Persib Bandung. Mungkin gantian ke Wildayanti. Nanti jalannya pertandingan akan seperti apa nih, Will? Superbowl ID. Di seri ketiga ini nggak banyak kehilangan pemain ya, karena Persib kehilangan 2 pemain karena 2 pemainnya dipanggil ke timnas. Tapi untuk Persija kali ini tidak ada pemainnya yang dipanggil timnas ya. Yeah. Jadi lebih banyak pemainnya ini untuk Persija, lebih full tim. Kalau bisa dibilang seperti itu. Kalau untuk Persib sendiri pastinya walaupun kehilangan 2 pemain, tapi untuk Febri Haryadi juga pada musim ini lagi on fire banget ya. Jadi bakal sengit ya untuk pertandingan antara 2 tim ini. Kalau formasi favorit dari Angela dan Rene, bagaimana sih, Will? Kalau Angelo lebih menggabungkan antara pemain senior sama pemain muda ya. Tapi untuk Robert lebih banyak mengandalkan pemain-pemain yang sudah pasti, pemain yang biasa diandalkan berulang kali, pemain-pemain itu lagi sudah bisa ditebak sih sebenarnya kalau untuk Robert sendiri ya, karena lebih sering mengandalkan pemain-pemain yang pemain depan siapa lagi yang dipasang, pemain belakang siapa lagi, nggak banyak berubah. Tapi untuk Angelo sendiri lebih berani untuk memainkan pemain muda ya. Jadi dia selalu mengatakan akan menurunkan pemain yang emang pada latihan terakhir yang lebih bagus siapa itu yang akan diturunkan, gak peduli itu pemain muda atau pemain senior. Jadi seperti itu. Kalau line up yang biasa dimainkan Angelo, penjaga gawang? Andri Tani pastinya. Kalau melawan Persib pasti main yang terbaik ya. Apalagi Andri Tani juga nggak dalam kondisi cedera atau pasti Andri Tani ya bakal dimainkan. Kalau untuk pemain depan pemain belakang siapa ya, lebih kayak Maman Abdurrahman sampai sekarang masih menjadi andalan ya. Untuk Maman. Untuk pemain depan pastilah nggak mungkin Marco Simic sama Rico Simanjuntak pasti bakal tetap diduetkan, digabungkan dengan pemain muda yang lagi on fire juga. Nico juga lagi bagus-bagusnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Cuma kabarnya Legion Asing Persija nih bagaimana, Will? Performanya? Performanya Marco Simic lah dari seri kedua kemarin, emang untuk Marco Simic sendiri dari Angelo sendiri kan dari kemarin juga minta untuk Marco Simic agar bisa tampil lebih berani, lebih banyak, bisa menciptakan banyak gol lah. Tapi kalau bisa dibilang nggak begitu memuaskan ya, walaupun dia juga udah beberapa kali mencetak gol, tapi masih ada PR. Kalau untuk dari Angelo sendiri kan bilangnya seperti itu, masih banyak PR. Beda jauh ya ketika baru bergabung ya. Iya, beda. Banyak gol-gol cantik yang dibuat si Simic ini ya. Iya. Sekarang malah Persija lebih banyak ini ya, mengandalkan pemain muda ya. Lebih banyak, kedepannya lebih banyak pemain muda. Ya, sepertinya Angelo sekarang udah mulai mempercayakan kepada pemain-pemain muda ya. Skuad Persija Jakarta pada musim ini ya, Will ya. Iya, lebih banyak pemain muda seperti Nico kan, untuk bisa dibilang masih terlalu muda, bahkan untuk gabung senior timnas senior aja nggak mungkin lah, dia masih terlalu muda dibilang seperti itu kan. Tapi di Persija ini selalu dipercaya untuk menjadi starting kan sama Angelo. Oke. Mudah-mudahan seiring dengan jam terbang yang semakin bertambah semakin matang ya pemain-pemain muda. Iya. Oke. Kemungkinan skor? Wah, disuruh nebak skor. Wah, siapa deh yang menang? Persib deh. Bandung. Persib. Walaupun kehilangan pemain, mereka masih punya pemain cadangan, second layer-nya mereka masih kuat lah. Tidak terlalu berpengaruh ya. Iya. Oke. Ini di balik serunya Liga 1 Indonesia, kita dibuat terkejut dengan skandal pengaturan skor di Liga 2. Ini sebenarnya kronologisnya seperti apa sih? Mila mungkin bisa menjelaskan. Wah, kalau ini kronologisnya panjang ya, nggak mati-mati kalau yang masalah di bola ini. Ini masalahnya masih terus berlanjut pengaturan skor dari
udah sampai berapa jilid katanya kan gitu. Nggak ada habisnya kan. Kalau masalah kronologinya pasti berawal dari ya itu ada peluang, ada kesempatan siapa yang mau ngambil gitu kan katanya. Kalau pengaturan skor itu lebih banyak terlihatnya emang di Liga 2 ya dibanding di Liga 1. Walaupun yang sebelumnya di media sebelah juga udah ada yang keluar nih, Mr. X yang ngomong Betul. Liga 2 Liga 1 juga wasitnya malahan yang main ikut melakukan pengaturan skor. Yeah. Tapi ya ini belum terungkap, tapi untuk di seri untuk di Liga 2 sendiri kan sudah kelihatan kan, udah ada 5 poin Perseran juga yang udah dihukum, tidak bisa main sampai 5 tahun kan, udah dikasih hukuman sama Komdis kayak gitu. Karena ini kan melibatkan salah satu klub yang dimiliki oleh oleh artis ya, Will ya. Iya. Iya, melibatkan Trans Cilegon ya. Iya. Ketahui waktu melawan Trans Cilegon Persero. Cuma nih aktor yang itu aktif belum ketahuan siapa ya. Karena kan baru pemain yang dihukum ya. Iya, belum ketahuan. Itu yang masih dari PT LIB baik PSSI dari kemarin juga menyatakan masih mencari-cari dan masih menyelidiki siapa yang berada di belakang itu. Mr. X, apalagi yang disebutkan sebelumnya Pak Bambang kalau nggak salah nyebutnya adalah oknum dari PSSI gitu kan, ada oknum dari PSSI Mr. H gitu, tapi itu nggak tahu siapa yang Mr. H, makanya itu bilangnya masih diselidiki. Perkembangannya masih masih pemain yang dihukum ya, Will ya? Iya, hanya pemain saja yang masih dihukum. Oke, karena kan skandal pengaturan skor kan ini bukan pertama kali terjadi ya, Will ya, dan Fauzi. Yeah. Sebenarnya celahnya tuh di mana sih sehingga terus berulang? Kalau melihat dari yang kemarin tayang di televisi itu serangannya masih kepada wasit kalau di Liga 1, kalau di Liga 2 ke arah pemain ya. Nah, jadi mungkin karena di prediksi kami itu mungkin karena ketidakpuasan dari pemain itu sendiri di klubnya atau dari wasit sendiri juga di masa pandemi ada celah di situ terus ya bermain ke arah situ. Ya, lebih ke faktor ekonomi ya. Iya, faktor ekonomi. Cuma kalau ngelihat secara keseluruhan ya, kita lupakan dari Liga 1. Kalau Liga 2 sendiri, kesejahteraan pemainnya seperti apa sih? Karena nih udah banyak artis loh yang memiliki klub-klub loh. Kalau Liga 2 itu bisa dibilang Liga 2 itu yang miliki artis beberapa saja, tapi kan yang lain juga masih ada kayak Kalteng Putra itu sampai sekarang dibilang masih ada yang gajinya belum terlunas, belum terbayarkan gitu. Kasiannya. Ya, tapi untuk artis-artis yang memang kayak yang punya duit ya pasti kesejahteraan tidak diragukannya. Tapi untuk beberapa klub yang emang tidak terlihat lah bisa dibilang seperti itu, masih ada beberapa yang memang belum terbayarkan gajinya. Iya. Wah, ini PR besar nih ya. Karena faktor ekonomi menjadi faktor utama yang ada celah sehingga pengaturan skor itu masih terus terjadi. Mudah-mudahan ada perbaikan, ada hikmah dari kasus yang belum lama terjadi sehingga kedepannya ada perbaikan ya sehingga tidak terulang kembali. Oke, di segmen terakhir nanti kita akan ngobrol seputar persiapan timnas Indonesia di Turki, termasuk beberapa pertandingan uji coba yang akan mereka lakukan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten. Super Bowl ID